Di video kali ini kita akan review dua in-ear monitor dari QCaset kembali dan akan kita giveaway kepada kalian. Caranya gampang banget. Subscribe channel Sound Dignity ini dan jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah kenapa kalian harus dapat in-ear monitor ini. Terus ikutin link aja di bawah untuk bisa masuk atau entry pada giveaway ini. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan share info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu lagi subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Di video sebelumnya kita sempat membahas Set X2 dan Sax 2. Di video kali ini kita akan membahas Set ST dan Set XN. Agak sedikit belibet namanya ini. Mereka memiliki config yang sama, yaitu menggunakan single dynamic driver. Lalu spesifikasinya secara impedance, secara sensitivitas sama juga. Itu hal yang cukup unik dari QCaset ini. Apakah mereka males untuk mengukur hal tersebut? Atau memang asal tempel aja di packagingnya? Saya juga nggak tahu. Set XN sendiri dipasarkan di harga 110.000, sedangkan Set XT dipasarkan di harga 89 ribuan. Kita juga mau thanks berat banget untuk toko Takashioya yang sudah mensponsori barang ini untuk dapat kita review. Kalau kalian penasaran dengan tokonya, bisa langsung cek link di bawah ya. Selanjutnya kita bahas packaging dari QCaset ini. Untuk packaging sendiri, QCaset ini memiliki packaging yang khas, seperti packaging KZ ataupun CCA, dengan dimensi box yang mirip-mirip juga. Ya, ini juga mirip-mirip desainnya dengan ZX2 atau Sax 2. Warnanya juga mirip, pink orange gitu. Di dalamnya kalau kita buka juga mirip-mirip seperti KZ, ada mica transparannya, lalu tempat in-ear monitornya, dan di dalamnya itu ada tempat kabel dan juga banyak sekali air tips yang diberikan. Ini yang membedakan dengan KZ dan CCA, di mana mereka memberikan banyak sekali air tips, mungkin 6 pasang air tips. Wow. Selain itu all the same, tapi di sini bedanya dia tidak ada manual book, jadi yang membedakan QCaset dan KZ ataupun CCA yaitu air tips dan juga tidak ada manual book. Air tipsnya tentu lebih banyak. That's good. Yang ZXT pun mirip-mirip aja sih, packagingnya tidak ada yang berbeda. Overall packagingnya ini somehow ya biasa aja, mirip juga seperti Sax 2 atau ZX2. QCaset ZXT dan ZXN ini sama-sama tidak ada perbedaan yang mencolok dan kami berikan skor C+ untuk packagingnya. Selanjutnya kita bahas build quality dari kedua QCaset ini. Untuk build quality sendiri, kita lihat QCaset ini memiliki build quality yang memang berbeda dari ZXT dan ZXN ini. ZXT ini memiliki housing yang berbahan plastik di bagian faceplate maupun bagian dalamnya, sedangkan ZXN ini bagian luarnya atau faceplate-nya ini berbahan metal. Jadi kalian lihat di sini berbahan aluminium gitu. Dan agak sedikit tajam, jadi kalian harus hati-hati. Tapi pada saat makan tidak mengganggu sih. Cuma memang kalau kita pegang-pegang gini agak tajam aja dan nggak rapi. Lalu kalau di bagian dalamnya ini housingnya berbahan plastik juga sama. Lalu kalau kita lihat di bagian nozzle, kedua in-ear monitor ini memiliki nozzle yang mirip, yaitu berbahan metal dan ada brass finishnya seperti ini. Yaitu khas dari QCaset. Semua QCaset juga mirip-mirip sih. Untuk bagian nozzle-nya sendiri diameternya mungkin 2-3 mm, tidak terlalu besar, cukup normal. Dan untuk kabelnya sendiri detachable, dual pin, tapi ini pin yang recess atau tipe C dari KZ, mengenakan pin 0,75 mm. Earhook-nya sendiri sudah ada preform, dua in-ear monitor ini mirip, jadi sama-sama sudah preform. Kabelnya ini somehow ini kabel yang sama sih sebenarnya. Jadi ada satu buah mic di sini, berwarna hitam kabelnya, satu tombol. Lalu, sebentar, agak membulet. Lalu kalau kita lihat ke bawah, ini bagian splitternya berbahan metal. Dan bagian jacknya, jack berbahan metal juga untuk housingnya. 3,5 mm straight plate gold plated. Ini pun sama, jacknya pun sama, 3,5 mm gold plated juga straight black. Mungkin Set XN ini sedikit lebih better untuk build quality-nya karena dia memiliki faceplate berbahan metal, sedangkan housingnya berbahan plastik. Kalau yang Set XT itu semuanya berbahan plastik, baik faceplate maupun housingnya. Dan kami berikan skor B
untuk build quality-nya. Untuk fitting dari kedua in-ear monitor ini, ZXN dan ZXT ini mirip-mirip atau identik bisa dikategorikan. Dia memiliki housing yang sedang aja, nggak terlalu besar, dan juga ringan karena berbahan dari plastik. Untuk pemakaiannya sendiri saat dipakai itu akan seperti ini. Jadi kalian lihat, pemakaiannya adalah regular fit, dan somehow ini cukup ergonomik housingnya. Cukup ergonomik, memiliki grip dan kekedapan yang cukup baik kalau saya bilang. Dan somehow semua in-ear monitor dari QKZ ini yang kita coba semuanya nyaman. Dan tidak ada masalah yang berarti di bagian fittingnya. Dan kami berikan skor A untuk fitting dari QKZ. Kedua in-ear monitor QKZ yang kita review ini. Selanjutnya kita bahas sound quality dari kedua in-ear monitor ini. ZXT dan ZXN. ZXT dan ZXN seperti yang kalian predik, suaranya pasti V-shape. In-ear monitor QKZ yang saya review akhir-akhir ini memang semuanya shape. Untuk bagian bassnya, ZXN ini memiliki bass yang bisa dikategorikan boomy dan tidak terkontrol. Di ZXT ini memiliki bass yang sedikit lebih terkontrol, tapi masih dalam kategori boomy juga sih. Tapi somehow impact-nya ini lebih terasa di ZXN dibandingkan ZXT ini. Untuk kedua in-ear monitor ini menurut saya, mungkin kalau saya belum lihat sih frekuensi responsnya, tapi mungkin secara frekuensi respons mereka hanya berfokus pada bagian mid bass dan sub bassnya ini agak sedikit kurang. Tekstur dari bass untuk kedua in-ear monitor ini pun bisa dikategorikan kurang baik. Untuk bagian mid-nya, kedua in-ear monitor ini memiliki mid yang memang posisinya agak sedikit mundur. Selain itu, secara overall mid mereka ini agak sedikit failed, lalu kurang bertekstur juga. Suaranya ini, kedua in-ear monitor ini mirip-mirip, tapi somehow di ZXN yang housingnya berbahan metal ini, yang faceplate-nya berbahan metal, somehow lebih better artikulasinya dibandingkan ZXT ini. Dan di sini lebih refined dibandingkan ZXT yang somehow mid-nya agak sedikit kasar. Selebihnya tidak ada yang terlalu spesial sih untuk bagian mid-nya. Untuk bagian treble-nya, kedua in-ear monitor ini memiliki treble yang bisa dikategorikan string, dan somehow kadang-kadang memang agak terkesan splashy atau nyerang. Namun di ZXT ini treble-nya sedikit lebih halus dibandingkan ZXN. ZXN ini lebih hot untuk bagian treble-nya. Jadi kalau kalian sensitif, lebih baik pilih ZXT ini dibandingkan ZXN. Kalau kalian hanya bisa memilih dua in-ear monitor ini ya. Untuk upper treble-nya menurut saya agak kurang juga, kurang terasa airy ataupun treble detailnya juga agak kurang. Dan secara keseluruhan tonalitas dari kedua in-ear monitor ini kami berikan skor C+. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari kedua in-ear monitor ini. Kedua in-ear monitor ini ya mirip-mirip seperti QKZ sebelumnya. Mereka ya in-ear monitor dengan presentasi yang fun dan bukan dikategorikan in-ear monitor yang akurat banget. Timbre dari kedua in-ear monitor ini bisa dikategorikan biasa saja, tidak ada yang terlalu spesial. Ya memang tuningnya seperti itu. Ya drivernya juga bukan yang sangat-sangat berkualitas. Jadi ya kita nggak bisa expect banyak juga. Untuk soundstage ya terkesan sempit dan kurang kesan depth-nya, jadi terkesan hanya 2D flat aja. Untuk bagian detail, ZXN ini memiliki detail yang lebih baik dibandingkan ZXT ini. Jadi secara detail sedikit lebih baik di ZXN dibandingkan ZXT. Untuk clarity juga di ZXN ini sedikit lebih baik dibandingkan ZXT ini. Mungkin dibantu oleh bagian treble-nya memberikan kesan detail dan juga lebih cering aja. Jadi di sini terkesan somehow clarity-nya lebih baik dan juga detailnya lebih baik. Separasi imaging dan positioning, separasinya biasa aja. Imagingnya terkesan 2D flat aja, tidak ada yang spesial. Lalu untuk positioning, untung tidak ada yang aneh dari kedua in-ear monitor ini seperti ZX2 ya, atau Sax2 kemarin itu ada yang vokalnya itu di bawah banget, jadi positioningnya itu aneh banget. Jadi kedua in-ear monitor ini untungnya masih oke lah untuk positioningnya dan tidak aneh. Tapi bukan yang terakurat untuk positioningnya. Dan secara teknikalitas kami berikan skor D untuk teknikalitasnya. Selanjutnya kita bahas pro dan cons kedua in-ear monitor ini. Kalian bisa prediksi mungkin cons-nya yaitu mereka memiliki suara yang boomy, boom boom boom, shalala. Ya itulah khas QKZ yang saya review akhir-akhir ini. Pro-nya dari in-ear monitor ini yaitu fitting-nya. Fitting-nya ini bisa dikategorikan semua line up QKZ memiliki fitting yang oke banget. Tidak ada masalah yang berarti untuk bagian fitting-nya. Untuk value for money dari kedua in-ear monitor ini, ZXN ataupun ZXT, kami masukkan pada kategori over value dan kami berikan skor C. Oke, ketiga in-ear monitor ini memiliki rentang harga yang under 200 ribuan. Ini bahkan di bawah 100 ribu yang untuk ZX
T ini ZXN 110-an, ini mungkin 100 ke atas lah, saya lupa, mungkin nggak update lagi harganya berapa. Untuk suara, ketiga in-ear monitor ini memiliki suara yang V-shape, tapi di sini tidak overly V-shape seperti di ZXN ataupun ZXT. Di sini kalau kita bilang bass, di sini bassnya paling boomy, diikuti ini bassnya sedikit lebih terkontrol tapi masih dalam konteks yang cukup besar. Jadi ya kurang bagus kontrol bassnya dari ketiga in-ear monitor ini semua. Kalau kita bilang bagian midnya di sini semuanya cukup mundur, di sini paling mundur, ini kedua, ini ketiga. Tapi ya not in a big margin lah kalau saya bilang. Tapi kalau kita bilang lebih balance mana, jelas lebih balance di EDX Pro ini. Lalu kalau kita bilang bagian treble, di sini treble-nya paling splashy, paling nyerang, dan paling hot di sini kedua. Di sini sedikit lebih santai, dan ini mirip-mirip sih sebenarnya. Treble-nya juga nggak terlalu wow banget sih. Lalu kalau kita bilang teknis, kedua in-ear monitor ini saya rasa menurut saya secara teknis masih kalah dibandingkan EDX Pro. Di EDX Pro ini dia memiliki ada kesan sedikit depth-nya dibandingkan kedua in-ear monitor ini super flat. Jadi itu yang membedakan. Lalu dari segi timbre mungkin sedikit lebih better timbre tuningnya di sini dibandingkan kedua in-ear monitor ini. Ya tapi nggak terlalu banyak banget perbedaannya juga sih sebenarnya. Kalau yang mesti milih ya paling saya lebih sarankan di EDX Pro. Selain lebih cantik, kabelnya juga berbeda, lebih feminim sih sebenarnya. Di sini kabelnya kan lebih hitam, lebih maco gitu kelihatannya. Tapi kalau saya mesti milih, mungkin saya pilih EDX Pro dibandingkan kedua in-ear monitor ini. Tapi ya perbedaannya juga nggak langit bumi sih. Harganya juga nggak langit bumi bedanya. Ya mungkin hanya sekedar preferensi aja. Kalau memang kalian suka nyari yang pedes-pedes banget, suaranya agak-agak, menurut saya agak-agak sedikit ngaco dikit, ya mungkin ZXN ini kalau kalian mau coba silakan. Ini mirip-mirip seperti ZXN Pro mungkin ya, Pro X, ZXN Pro X itu yang agak-agak panas, hot bagian treble-nya, agak kepiki. Kalau di sini agak sedikit lebih smooth. Ini EDX Pro, mungkin ini hampir mirip-mirip sih. Tapi ya secara teknis dan tonal saya masih pegang di EDX Pro. Kesimpulan, kita pernah mereview QKZ sebelumnya, kita juga sempat bahas kalau QKZ ini memang agak sedikit di belakang dari KZ dan CCA. CCA sudah ada yang pembaruan yang sangat baik, seperti mungkin yang saya dengar-dengar ya isunya itu NRA, lalu CRA itu juga bagus banget. Lalu KZ itu ada KZ Sex, itu juga oke sih KZ Sex itu. Ya somehow QKZ ini somehow tuningnya ya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan yang berarti dari QKZ ini, sama agak mengecewakan sih sebenarnya. Jika dibandingkan dengan KZ dan CCA, tentu saja QKZ ini masih di belakang dibandingkan KZ dan CCA. KZ dan CCA selalu berinovasi dan membuat tuningan yang lebih baik dari hari ke hari. Ya, it's a good point. Ya, untuk kalian QKZ ya, improve something better for your in-ear monitor. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai kedua QKZ ini, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!